Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, rapat terbuka Senat STMIK Widya Cipta Dharma dalam rangka wisuda program pendidikan sarjana. Saya nyatakan dibuka. Keberanian untuk bangkit kembali. Jangan biarkan kegagalan pertama membuat Anda takut mencoba yang kedua. Karena siapa tahu keberhasilan besar Anda justru ada di percobaan berikutnya. Berlayar perahu menuju dermaga, singgah sebentar di tepi muara. Hari ini kita rayakan wisuda. STMIK hadirkan generasi penuh cahaya. Dalam rangka wisuda program pendidikan sarjana, saya nyatakan ditutup. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fahriwan Saputra dari Prodi Sistem Informasi, dan di sebelah ada teman saya. Saya Leo Charles Liling, mahasiswa program studi Sistem Informasi angkatan 2021. Puji Tuhan yang mana hari ini kampus STM Widya Cipta Dharma telah melaksanakan wisuda ke-27 mahasiswa sarjana program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Jadi selama berkuliah di kampus STMIK Widya Cipta Dharma yang mana mulai tahun 2021 itu semester 1, memang selama perkuliahan itu tentu banyak sekali tantangan dan cobaan, apalagi berkaitan dengan semester-semester yang kita jalani, di mana pada saat semester 1 dan semester 2 kita menjalaninya dengan senang karena kita bertemu dengan teman-teman yang baru. Benar. Tapi sudah nanti teman-teman sudah masuk di semester 4 ke atas, mulai menghadapi tugas akhir, itu nanti akan beban, tapi beban itu bukan tentang sulitnya menjalani perkuliahan, tapi di mana kalian harus konsisten, fokus untuk membagi waktu supaya bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Benar. Terutama skripsi. Untuk gelar untuk predikat yang didapat ini cum laude itu memang teman-teman perlu sedikit ekstra, di mana kalian harus banyak ikuti kegiatan organisasi, apalagi lomba-lomba, baik itu bersifat lomba akademis maupun non akademis. Jika bisa masuk nominasi, apalagi juara, itu sangat memungkinkan teman-teman untuk cum laude. Dan pesan dari saya itu kuliah bukan tentang siapa yang pintar, bukan tentang siapa yang rajin, bukan tentang siapa yang paling tahu, tapi kamu harus rajin kuliah, berjuang, jangan patah semangat, karena memang itu proses untuk menempa kamu agar lebih baik. Itu pesan-pesan dari saya. Mungkin ada tambahan dari Fahriwan? Cukup? Cukup. Oke. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Mama Radifa. Untuk kesannya saya sebagai wisudawan hari ini itu sangat senang sekali karena perjuangan selama ini akhirnya terbayarkan untuk saat ini. Lalu untuk kesannya untuk STMIK lebih baik lagi, dan semoga jaya selalu. Oke. Baik, perkenalkan, nama saya Riono Adi Prayoga. Saya dari angkatan 2021. Di sini saya
tidak nyangka lah untuk sampai di titik ini, sehingga pada hari ini saya bisa diwisuda. Untuk kesannya semoga STIMIK lebih maju lagi, fasilitas yang ada lebih ditingkatkan lagi. Jadi itu saja dari saya. Ya, alhamdulillah hari ini STMIK Widya Cipta Dharma kembali melaksanakan wisuda ke-27, di mana pada hari ini kita mewisuda sejumlah 197 wisudawan yang terdiri dari 77 wisudawan program Sarjana Sistem Informasi dan 120 program Sarjana Teknik Informatika yang terdiri dari 2 kali yudisium 1 dan yudisium 2. Demikian kegiatan kita hari ini, di mana acara ini merupakan pembuktian bahwa mereka telah dilepas dari Akademik Widya Cipta Dharma dan menjadi alumni STMIK Widya Cipta Dharma, dan merupakan diseminasi kepada masyarakat bahwa STMIK Widya Cipta Dharma terus berputar, bergerak dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, demikian. Ini kan sudah ribuan Pak ya lulusan STIMIK hijrah ya. Betul. Nah ini selama berkiprah di dunia pendidikan, kemana aja nih Pak penyebaran dan lulusan kemana saja nih Pak? Iya, lulusan Widya Cipta Dharma itu sudah tersebar di mana-mana, baik di perguruan tinggi, sebagai pengajar ataupun di sekolah menengah atas, ya, dan di dunia industri dan berwirausaha. Banyak juga yang sudah menjadi technopreneurship, ya, menjadi endorsement di beberapa media sosial, kemudian juga di dunia pemerintahan sebagai aparatur sipil negara, dan banyak kegiatan-kegiatan yang mereka berkiprah di luar Kalimantan Timur, yang bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Demikian. Kan sekolah tinggi yang sudah banyak mencetak lulusan Pak ya, dan juga siap bersaing dan bekerja. Nah apakah nanti ke depan STIMIK akan menjadi sebuah lebih level tinggi, misalnya menjadi institut atau apa nih Pak? Ada program wacana Pak di tahun depan? Ya baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Memang kita sudah menyiapkan untuk dapat menjadi status perguruan tingginya ini menjadi universitas. Kita sudah menyiapkan beberapa prodi-prodi baru yang akan kita usulkan. Kemudian kita sudah yayasan sudah menyiapkan sarana prasarana, sehingga dalam waktu diharapkan tidak terlalu lama STMIK Widya Cipta Dharma akan meningkat statusnya ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian. Berarti persiapan apa Pak yang sudah dimatangkan Pak dari Sipikas Pak? Iya, tentu untuk menjadi statusnya meningkat itu kita memerlukan SDM yang lebih, kemudian program studi, tambahan program studi, dan sarana prasarana berupa lahan. Yayasan sudah menyiapkan tambahan lahan yang cukup luas yang memenuhi ketentuan kriteria untuk kita meningkat menjadi perguruan tinggi. Status perguruan tingginya meningkat. Demikian. Harapannya apa Pak kepada wisudawan pada hari ini Pak? Harapannya kepada para wisudawan, Anda menjadi problem solver atau yang memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat, menjadi alumni yang memberikan dampak positif kepada masyarakat, pembangunan bangsa dan negara, dan terus mengingat etika profesi telematika yang pernah disampaikan, serta terus menjunjung nilai-nilai dari 7 budi utama, kejujuran, dan lainnya. Ilmu-ilmu yang ada di kampus, yang didapat di kampus STMIK Widya Cipta Dharma diterapkan di masyarakat dengan arif dan bijaksana. Demikian. Siap. Oke, cukup siap. Ya Pak, selaku Ketua Yayasan melihat hari ini dilakukan kembali wisuda untuk 190 peserta ini, seperti apa tanggapannya? Ya. Kita sangat bangga ya, saya bisa melahirkan 197 sarjana IT. Semoga dengan bukti ini
bisa memberikan dorongan ke anak-anak lulusan SMK, SMTA ataupun yang sederajat bahwa kita itu masih kesannya untuk di Kalimantan Timur masih bisa diperhitungkan dengan kualitas pembelajaran, dengan fasilitas yang ada di kita, dengan kualitas dosen-dosen yang ada. Jadi insya Allah kita masih bisa menerima mahasiswa baru untuk yang mau masuk ke kita, dan para lulusan juga kami berikan modal pengetahuan, kemudian training, sertifikasi, PNSP. Jadi insya Allah lulusan kita juga kualitasnya bisa diandalkan. Ya, kita melihat kan dari tahun ke tahun minat masyarakat ini sangat tinggi. Nah, kemudian bagaimana pengembangan yayasan sendiri agar bisa menambah kapasitas tingkat masyarakat yang ingin menjalani pendidikan di. Oke, kita memang udah 2 tahun ini kita membuka prodi baru yang namanya bisnis digital, dan itu adalah prodi yang baru di Kalimantan Timur, dan alhamdulillah kemarin kita juga baru aja di akreditasi. Tadi kita belum tahu hasilnya, karena baru 2 hari kemarin, jadi hari Kamis, hari Jumat, dan ini asesor masih ada 1 yang tinggal di sini. Jadi insya Allah dengan adanya akreditasi yang baru aja kemarin, insya Allah hasilnya memuaskan bagi semua pihak. Dan dengan bisnis digital itu adalah program studi yang sangat relevan dengan zaman sekarang yang serba IT. Jadi kedepannya bahwa dengan prodi yang baru ini minat masyarakat itu semakin tinggi untuk mempelajari apa itu yang disebut dengan IT, karena dengan adanya prodi baru itu nanti bisa mendukung masyarakat kita atau anak-anak yang baru lulus dari SMA, SMTA itu untuk mempelajari IT, karena itu juga ada digital marketing. Jadi semua yang berbau digital ada di situ semua. Begitu. Dan pertanyaan? Ya, yang terakhir Pak, apa harapan nih Pak kepada wisudawan, kepada orang tua dan kepada para sivitas nih Pak? Oke. Lulusan ini Pak. Oke, dengan kita dari yayasan itu berharap sekali bahwa lulusan yang sudah kami hasilkan ini bisa membuktikan ke masyarakat bahwa ilmu yang dia dapat itu memang bermanfaat, baik itu untuk dirinya sendiri, bagi karyawan, dan proof untuk institusi kita bahwa kita itu enggak muspro istilahnya, kita mendidik mereka atau memberikan hasil yang nyata gitu untuk mereka. Jadi bagi kita sendiri itu juga sebagai tantangan untuk memperbaiki ke depan untuk lebih baik dan lebih baik gitu.